Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifal Amanah dari kelas B Ilmu Komunikasi semester 3. Kali ini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Penulisan Public Relation di bagian bab 4 tentang dasar-dasar penulisan Public Relation Writing. Di sini ada 6 bagian. Yang pertama, definisi dan peran Public Relation Writing. Yang kedua, keahlian menulis bukan bakat. Yang ketiga, produk-produk tulisan, proses dalam menulis. Dan yang terakhir adalah evaluasi, editing, dan writing. Oke, kita masuk pada bagian kedua. Definisi dan peran Public Relation Writing. Aktivitas menulis dan atau membuat produk-produk tulisan yang didesain untuk membangun dan menjaga hubungan positif dengan publik yang dapat memengaruhi citra organisasi. Tujuannya adalah mengonfirmasikan, memengaruhi sikap dari perubahan perilaku publik. Bagian kedua, keahlian menulis bukan bakat. Menurut Frassel, menulis adalah kunci Public Relation. Bukan hanya memerlukan bakat menulis, akan tetapi kebiasaan menulis yang harus diasah dan dilatih. Dalam menulis atau proses tahapan aktivitas menulis, kita harus memadukan antara 3 bagian organ tubuh, yaitu pikiran, perasaan, dan tangan. Pikiran maksudnya wawasan pengetahuan yang luas, diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, seminar, riset, dan lain-lain. Perasaan yaitu mencakup rancangan emosional pada otak, misalnya keindahan tulisan, unsur seni, tata bahasa, dan lain-lain. Sementara tangan mempraktikkan teknik-teknik dasar penulisan secara berulang kali. Selain daripada itu, pengetahuan yang harus diperhatikan oleh seorang public relation. Yang pertama, karakteristik organisasi dan publiknya. Yang kedua, kebutuhan media massa, visi misi dan tujuan organisasi, isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat, serta teori-teori dasar komunikasi dan persuasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, dan saya persilahkan. Baik, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, perkenalkan, nama saya Mutia Anissa Rahmati Kahyola dari kelas B Ilmu Komunikasi semester 3. Poin selanjutnya mengenai produk-produk tulisan. Media komunikasi public relation berisi produk-produk tulisan. Media tulisan menjadi pilihan karena terekam dan dapat diulang-ulang dengan mudah. Saat ini, produk-produk tulisan public relation tidak hanya disampaikan melalui media konvensional seperti halnya di televisi ataupun di radio, tetapi juga pada media online atau internet. Contoh-contoh besar dari produk public relation antara lain seperti yang sudah ada di gambar-gambar berikut ini. Ada berupa surat kabar, majalah, brosur, poster, skrip atau sebuah naskah, dan juga bisa dari siaran radio maupun televisi. Nah, yang saya sebutkan sebelumnya adalah contoh-contoh besarnya. Selebihnya, karya-karya tulisan atau produk dari public relation dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok, ditinjau dari jenis informasinya, yaitu yang pertama ada controlled information atau informasi yang dapat dikontrol. Produk yang dimaksud ialah yang isi informasinya sepenuhnya dapat dikontrol oleh public relation. Artinya, public relation ini mempunyai kewenangan mulai dari merencanakan, menuliskan, memilih media, hingga menyebarluaskan kepada publik. Nah, yang termasuk dari jenis ini antara lain ada iklan public relation atau corporate advertising, ada majalah dinding,
ada penerbitan ringan seperti poster, buletin, dan juga brosur. Kemudian ada profil perusahaan, ada laporan tahunan, naskah pidato ataupun presentasi, dan juga ada website perusahaan. Nah, kemudian yang kedua ada uncontrolled information atau informasi yang tidak dapat dikontrol. Pada jenis informasi ini, yang mempunyai wewenang menyebarluaskan informasi termasuk isi informasi berada di tangan media massa. Public relation hanya berwenang menulisnya. Saat menulisnya pun, public relation hanya menyesuaikan isi dan format tulisannya sesuai dengan kebutuhan media massa yang dituju. Nah, yang termasuk jenis ini antara lain ada siaran pers atau pers release. Siaran pers ini adalah informasi singkat tentang suatu event yang diadakan oleh sebuah perusahaan. Kemudian ada cerita latar atau backgrounders. Nah, informasi ini lebih detail sebagai pelengkap informasi yang dimuat pada siaran pers sebelumnya. Kemudian dan produk yang informasi tidak dapat dikontrol terakhir adalah artikel dan editorial, yaitu tulisan-tulisan public relation yang dimuat di kolom artikel atau opini media massa. Kemudian yang selanjutnya ada proses dasar menulis. Menulis adalah proses yang menghasilkan karya tulis. Oleh karena itu, kegiatan menulis ini memiliki tahap-tahap tertentu. Secara umum, proses menulis terdiri dari 3 tahap, yaitu perencanaan, penulisan, dan evaluasi. Nah, pada proses penulisan public relation yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Perencanaan ini merupakan tahap awal yang menentukan proses penulisan lebih lanjut. Kita harus memikirkan dan mempersiapkan tahapan-tahapan fundamental untuk mengontrol tulisan agar tetap fokus dan tidak melebar. Perencanaan pula ini mencakup beberapa tahapan. Yang pertama, merumuskan maksud atau tujuan menulis. Kemudian selanjutnya, tulisan ini harus didasari oleh pikiran, baik itu tema ataupun isu sentral. Kemudian selanjutnya, tulisan akan ditujukan untuk mata atau telinga, yang maksudnya apakah akan disampaikan melalui media untuk dibaca berupa media cetak ataupun media visual, atau akan disampaikan untuk didengar berupa audio. Kemudian selanjutnya, menganalisa halayak atau sasaran tulisan. Kita bisa melakukan beberapa cara seperti riset, observasi perilaku, wawancara, diskusi, ataupun browsing internet. Kemudian selanjutnya, menetapkan media, yakni mempertimbangkan kecepatan, biaya, sifat halayak, ataupun sifat media tersebut. Apakah media tersebut tujuannya searah dengan kita atau tidak? Nah, kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu penulisan atau organizing and composing. Dalam tahap penulisan ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, biasakan membuat draft agar dapat membantu penyusunan dan pengembangan pokok pikiran. Yang kedua, kata-kata maupun bahasa yang digunakan harus singkat, padat, dan jelas, dan juga terarah. Kemudian, kita juga harus mengelola bentuk dan teknik penyajian pesan agar strukturnya jelas dan memiliki daya tarik tersendiri. Dan selanjutnya, tahapan penulisan yang terakhir ialah memperhatikan urutan penyajian. Nah, kemudian untuk tahap yang terakhir ialah tahap evaluasi atau tahap editing dan rewriting. Evaluasi ini biasa dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap editing. Tahap editing ini dilakukan sebelum hasil tulisan disebarkan kepada publik. Di tahap editing ini, kita harus memperhatikan dengan seksama kesalahan penulisan, entah itu kesalahan penulisan kata ataupun kesalahan dalam pemaknaan kata. Jika ada kalimat yang terlalu panjang dan terlalu terbelit-belit, sebaiknya dipersingkat dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian tahap selanjutnya setelah tahap editing adalah tahap evaluasi dan riset yang dilakukan setelah hasil tulisan ini disebarkan kepada publik. Pada tahap ini, public relation secara berkala melakukan riset terhadap hasil tulisannya agar mengetahui tingkat kepuasan dan pemahaman pembaca serta apa saja rubrik yang paling digemari. Praktisi public relation mesti menyadari bahwa pesan yang dibuat adalah pesan baru yang diterima oleh publiknya, dan public relation harus memperhatikan beberapa hal, antara lain menuliskan informasi yang bermanfaat dan memiliki banyak
kegunaan bagi halayak. Selanjutnya, melengkapi informasi dengan data yang jelas dengan fakta yang tidak mengada-ngada. Kemudian selanjutnya, menulis informasi yang tidak bernada ancaman ataupun mengganggu kepentingan halayak. Dan yang terakhir, menuliskan informasi yang menghadirkan solusi. Baiklah, sekian presentasi materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.